Saya dulu memang lahir dari keluarga yang tidak dekat dengan Islam sebetulnya Wah, gitu. menarik ini, Jadi menarik ini. ibu saya sendiri itu baru belajar Al-Quran setelah menikah. Alhamdulillah selama kurang lebih 5 tahun saya di sekretariat pimpinan Gontor. Jadi sekretarisnya Pak Kiai lah gitu kurang lebih. Iya. Menurut Ustadz, bagaimana dengan kami lulusan-lulusan pesantren yang ilmunya belum seberapa, tapi permintaan masyarakat itu luar biasa banyaknya. Iya. Kita kadang minder karena ilmu kami masih jauh di bawah antum. Saya tanya gitu. Ustadz tadi Hidayat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan salawat Nabi Muhammad SAW. Selamat datang kembali Sobat JS, teman-teman Jamaah Salahuddin, dan yang memperhatikan nanti video ini. Selamat datang kembali di Jamaah Salahuddin Podcast, sebuah kegiatan rutinan yang diadakan oleh Jamaah Salahuddin terkhusus di bidang di Departemen Jaringan dan Kerjasama Jamaah Salahuddin. Dan di sini kembali lagi bersama saya Faris Zaki Ramadan, mahasiswa sastra Arab Universitas Gadjah Mada. Dan tentunya saya di sini tidak sendiri ya teman-teman. Nggak sendiri di sini. Tentunya aku dibersamai oleh pembicara yang sangat-sangat inspiratif, yang sangat-sangat banyak memberikan insight nantinya ke depannya kepada kita semua. Oleh karena itu mari kita sambut bersama Mas Raka sebagai pembicara kita pada pagi hari ini. Oke, assalamualaikum Mas Raka, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faris ya, Masya Allah. Betul. Alhamdulillah baik dan sangat termotivasi untuk ikut serta dan berdakwah di Jamaah Salahuddin sebetulnya. Oke, alhamdulillah Mas. Jadi semenjak dapat tawaran untuk mengisi podcast ya, saya bersyukur dan amat sangat bahagia sebetulnya bisa berbagi di sini. Semoga banyak juga yang bisa kita pelajari bersama gitu ya dalam diskusi ini begitu. Amin. Oke, sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih banyak ya Mas kepada Mas Raka Fadel yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya menghadiri podcast Jamaah Salahuddin pada pagi hari ini. Tentunya kami di sini nanti bakal banyak nih ingin mengulik informasi ilmu-ilmu mahal nih dari Mas Fadel sendiri. Dan seperti yang sudah kami sampaikan ya sebelumnya, bahwasannya kan tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini itu kan adalah ngaji kampus, strategi mahasiswa dalam menjaga nilai keagamaan Islam di tengah tuntutan akademik. Wow. Nah ini kan kelihatannya sangat-sangat sangat-sangat berat ya sebenarnya Mas. Ya singkatnya teman-teman semua, kan kita sebagai mahasiswa adalah seorang yang sangat banyak ya tuntutan akademiknya. Betul. Di kampus belajar, terus juga nanti pas balik juga mungkin kalau ada yang asrama ya asramanya, atau mungkin ada yang di kosnya mungkin kegiatan kosnya. Nah, itu kan sangat banyak ya. Dan di sini kita tentunya tidak bisa full memfokuskan diri kita selalu di hal-hal duniawi terus gitu. Harus seimbang, balance antara kegiatan keagamaan dan kegiatan akademiknya juga, kegiatan duniawinya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana sih caranya agar kegiatan-kegiatan Islam, kegiatan-kegiatan ukhrawi kita tuh seimbang dengan hal-hal duniawinya. Dan di sini tentu Mas Fadel sudah sangat-sangat berpengalaman ya. Apabila teman-teman mencari nih search gitu kan, di Google itu sangat banyak nih Mas Fadel nih kegiatan-kegiatan di bidang Islami pun nanti prestasi-prestasi akademiknya yang akan kita kulik lebih jauh. Oleh karena itu boleh nih Mas Fadel untuk menceritakan bagaimana nih latar belakangnya Mas Fadel dan mungkin prestasi-prestasi Mas Fadel yang pernah diraihnya seperti itu. Oke, baik. Mendengar judul tadi cukup luar biasa ya, karena mungkin kita sebagai mahasiswa apalagi di UGM mungkin kita tahu sendiri tuntutan akademik dan bagaimana kegiatan kita di luar juga tidak sedikit begitu, dan bagaimana menyeimbangkan itu juga cukup menarik untuk dibahas di sesi kali ini teman-teman sekalian. Tapi mungkin untuk mengawali kita agar lebih akrab, saya ingin izin bercerita bahwasanya saya dulu memang lahir dari keluarga yang tidak dekat dengan Islam sebetulnya gitu. Jadi ibu saya sendiri itu baru belajar Al-Quran setelah menikah. Gitu. Cuma memang jadi secara background bisa dibilang
saya ini masuk kategori anak nakal gitu ya. Jadi ketika teman-teman saya itu bermain sepak bola gitu, saya ikut di situ. Teman-teman ngaji, saya meneruskan sepak bola sampai adzan maghrib gitu. Jadi memang dicap sama teman-teman itu, ini Raka ini anak yang nakal gitu. Tapi singkat cerita 2012 atau 11 ketika saya SMP kelas 3, di situ mulai booming salah satu novel alumni pesantren yang menulis buku judulnya Negeri Lima Menara. Saya tahu. Mas Faris tahu nih. Ahmad Fuadi. Betul sekali. Beliau menulis 3 buku. Ada yang pertama yang paling booming itu Negeri Lima Menara. Saya jujur Mas, sebagai siswa SMP ketika itu, saya orang yang memang jarang membaca. Dan novel pertama yang saya baca langsung khatam dalam 3 hari itu Negeri Lima Menara. Oke, mantap. Dan dari situ entah kenapa memang apakah ini hidayah dari Allah? Mungkin di situ jalan saya mulai menelaah bagaimana dunia Islam. Akhirnya sepulang saya ke rumah, orang tua saya sudah memberikan berbagai brosur. Saya asli dari Bandung, Mas Faris. Bandung, oke. Ini SMA klaster 1, ini SMK klaster 1, ini nanti biaya untuk beli motor ya, kamu kendaraan. Jadi udah disediakan. Okay. Cuma dengan penjelasan ayah saya menawarkan hal tersebut, saya bawa novel, Pak, saya mau ke pesantren. Mantap. Lah, itu orang tua saya kaget kan. Maksudnya kayak, waduh, pesantren nih. Ya udah, di mana? Di Bandung apa di Garut atau di Tasik? Karena masih satu distrik. Yeah. Di Jawa Barat gitu. Saya langsung bilang, Gontor. Hah? Gontor? Apa? Iya Pak, di Ponorogo. Di mana Ponorogo? Soalnya memang apa ya, nama-nama kota di keluarga saya itu kalau nggak Bandung, Garut, Tasik ya sekitar itulah. Jawa Barat gitu lah ya Mas. Jawa Barat kan. Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Orang tua saya kaget memang pertama kali. Kok bisa? Yang tadinya saya anak nakal tadi, tiba-tiba punya insight untuk pergi ke pesantren dan mau sendiri ya itu Mas? Gak ada paksaan ya? Alhamdulillah. Wah, keren. Memang ketika itu dulu saya merasakan ini sepertinya saya capek jadi anak nakal. Saya niat mau cari pahala deh buat masa sih sampai saya tua nakal terus gitu kan, mencari pahala. Salah satu wasilahnya masuk pesantren. Nah, jadi perjalanan saya menekuni bagaimana dunia Islam sebetulnya lahir dari pesantren sih Mas. Dari Gontor itu. Gontor Mas. Alhamdulillah gitu sih. Ini sedikit latar belakang mungkin. Ya tadi bagaimana saya mulai merambah dunia keislaman, dakwah itu hidayahnya lewat novel. Jadi semoga apa yang saya kerjakan hari ini mungkin jariahnya untuk Ustadz Ahmad Fuadi mungkin ya. Mantap. Oke, Mas gitu Ahmad Fuadi harus melihat video ini. Nanti dipin komennya. Mantap. Begitu mungkin. Ya kalau di Gontor sendiri alhamdulillah karena saya lulus SMP jadi ikut program yang SMA selama 4 tahun. 4 tahun ini namanya program intensif Mas. Jadi memang serba cepat. Karena kan kalau di Gontor itu skemanya 6 tahun ya. Mungkin Mas Faris di Mualimin juga 6 tahun atau 3 tahun? 6 tahun Mas, 6 tahun juga? Dari SMP. SMP sampai SMA kan? Iya betul. Tapi karena kami masuknya SMA jadi kelas 1, kelas 2 itu diambil 1 tahun. Jadi programnya intensif, cepat banget. Yang harusnya 1 buku dihabiskan selama 2 semester, ini kami harus memakannya menguasai dalam 1 semester saja. Jadi kan intensif banget ya. Jadi 4 jenjang pertama itu dikejar 2 tahun, baru normalnya 2 tahun berikutnya. Total 4 tahun. Jadi kalau memang bisa dilihat bagaimana Raka Fadel hari ini, saya boleh katakan banyak sekali andil Gontor untuk membuat karakter saya seperti hari ini. Mantap. Begitu sih kurang lebih kalau untuk background dan bagaimana saya mulai merambah dunia dakwah gitu ya Mas ya. Tertariknya memang karena dulu di pesantren dan alhamdulillah setelah lulus 2016 di Gontor saya lanjut S1 karena alhamdulillah di Gontor kan juga ada universitas. Universitas Darussalam Gontor gitu. Jadi selama kurang lebih kalau saya boleh hitung-hitung hampir 10 tahun sepertinya. 10 tahun. Saya merantau ke Jawa Timur gitu. Yang dulunya cuma sekedar ya Allah saya bosen jadi anak nakal, saya pengen dapat pahala deh. Mantap Mas. SMP udah kepikiran gitu. Iya karena keren. Ketika itu mungkin apa ya, public figure yang saya jadikan pedoman itu memang tidak terlalu
mumpuni atau tidak, boleh dikatakan kurang baik lah. Iya, iya, iya. Ya yang pacaran, terus dunia, mohon maaf ya Mas, ada geng motor ketika itu. Iya, Jadi iya. wah kalau saya terus di dunia seperti ini kayaknya masa depan saya bisa dilihat deh seperti apa gitu kan. Akhirnya ya udah, niat awalnya saya ingin cari pahala, ternyata Gontor malah memberikan banyak hal. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Atas izin Allah juga alhamdulillah. Kemudian bisa sampai UGM nih, ya gimana nih Mas alurnya ini Mas? Oke, pertanyaan menarik teman-teman sekalian. Kok bisa ke UGM gitu ya? Dari Jadi Gontor tuh UGM, menarik ini. baik. Nah, kalau dulu memang ketika saya di Unida Gontor ketika kuliah Mas, itu memang kami tidak menjadi mahasiswa murni seperti Mas Faris hari ini di UGM. Tapi kami terbagi waktunya itu ke dalam 3 kegiatan. 3 kegiatan. Karena sebutan kami pun bukan mahasiswa, tapi mahasantri. Mahasantri. Oke, mantap. Atau apa ya, mahasiswa guru mungkin ya sebutannya. Jadi kegiatan kami 3 tadi. Pertama kami pagi mengajar Mas, mengajar santri Gontor yang SMP SMA tadi jenjang itu. Kemudian siangnya kami membantu pondok. Bantu pondok. Karena ada beberapa sektor, ada yang di beberapa bidang juga ya Mas gitu ya. Betul. Mungkin Mas Faris di sini bagiannya apa? Kalau di JS? saya di Departemen Jaringan dan Kerjasama eksternal lah gitu, kayak humasnya. Baik, di Gontor pun ada humas. Jadi kamar guru humas gitu. Ada mungkin seperti teman-teman yang ada di ruangan ini, Gontor TV. Ada radio Gontor. Nah, itu kami ditempatkan di tempat-tempat ini. Saya dulu alhamdulillah juga pernah jadi penyiar radio loh. Oh, mantap. Pantesan nih suaranya kok radioable loh. Radioable. Jadi selama 6 bulan saya pernah jadi penyiar radio juga. Ya, punya penyiar-penyiar apa namanya? Ya belajar dengan penyiar senior juga di sana. Setelah itu juga berkecimpung di dunia dokumentasi. Tapi lamanya saya di sekretariat. Jadi alhamdulillah selama kurang lebih 5 tahun saya di sekretariat pimpinan Gontor. Jadi sekretarisnya Pak Kiai lah gitu kurang lebih. Nah dari situ alhamdulillah Mas pengalamannya luar biasa. Terus ilmunya, wawasannya, segala macam yang saya dapat mungkin kalau dijadikan materi itu nggak akan pernah sebanding lah Mas. Mantap, ya. Karena alhamdulillah dengan saya membantu Pak Kiai itu kan kegiatannya ada internal eksternal ya. Nah eksternal ini maksudnya undangan, misalkan diundang ke Bangka Belitung. Nah itu kan nggak mungkin dong Pak Kiai yang pesan tiket, pesan transportasi, akomodasi, penginapan, itu kan nggak mungkin langsung beliau karena sudah sepuh toh. Akhirnya butuh sekretaris untuk mengurus. Jadi ya saya alhamdulillah bisa keliling Indonesia dengan wasilah itu. Gitu. Mantap. Alhamdulillah Mas saya udah sampai ke Aceh, alhamdulillah biidznillah itu ke Aceh, ke Madura, ke Kalimantan ya karena di situ sektornya saya dibantu pondok di situ. Nah tadi yang pertama mengajar, bantu pondok, baru yang ketiga ini kami baru kuliah. Baru kuliah. Jadi nomor 3. Oke, mantap. Tapi bukan berarti kuliah kami nggak penting ya, kuliah tetap penting, cuma memang pembagian waktunya seperti itu di nomor 3. Paham. Makanya karena saya merasa bahwasanya literasi yang saya dapat, keilmuan yang saya kemudian geluti di Gontor ketika itu sudah S1, saya masih merasa ya Allah saya masih belum punya apa-apa nih, masih keilmuannya masih cetek sekali gitu. Saya ingin coba lanjut S2 deh, entah dimanapun itu. Dimanapun itu. Betul. Oke, berarti belum mau ngebidik, harus UGM harus ini belum ya? Belum. Ada cerita. Jadi awal-awal ketika saya mau menjelang lulus dari Gontor 2022. Jadi kalau dihitung mungkin ya 10 tahun ya Mas saya di Gontor itu. Cukup lama aja. 2012 hingga 2022 tuh. 2022 saya mulai menjelang 2 bulan atau 3 bulan menuju akhir pengabdian. Saya mulai membidik lebih spesifik S2-nya di mana nih gitu kan. Awal cerita saya inginnya ke Unisa. Bukan Jogja. Oh, Unisa mana nih? Brunei. Unisa Brunei. Oh, ada juga ya? Ada. Oke. Bukan Jogja, bukan saya. Kira Unisa Jogja yang itu kan. Bukan Jogja, tapi di Brunei. Saya tempuh Mas, administrasi terus segala macamnya karena ada beasiswa. Iya. Kebetulan niat saya salah. Niatnya apa nih? Salah ini. Teman-teman itu memberikan gambaran gini,
Kak, ayo kita ke Brunei. Karena memang ada beberapa komunitas kami yang Oh, juga ikut serta lah. Ada 6 atau 8 orang gitu. Kami iya, buat iya. grup sendiri Brunei gitu kan. Oke. eh Awal yang disampaikan ke saya itu di Brunei kalau kita S1 gratis, dalam artian dapat beasiswa, Hmm. kita dapat uang saku, terus kita mengajar dapat fee, dihitung-hitung kurang lebih sebulan bisalah dapat 20 juta. Oh, oke. Itu sambil kuliah ya? Aku tanya Mas Faris deh, tertarik nggak? Kalau tentu tertarik lah Mas. 20 juta ya? Itu rupiah atau Rupiah, dirupiahkan 20 juta. Rupiah kan, Pak. Itu yang awalnya kok, wah ini lumayan nih gitu kan. Udah umur sekian juga butuh biaya untuk pernikahan atau apa nanti kan. Lumayan banget sih, Mas. Lumayan kan? Lumayan banget. Aku niatnya gitu Mas. Ah, Tapi tetap ku tempuh. oke. Alhamdulillah sampai interview dengan dosen. Oke. Lalu singkat cerita, alhamdulillah keterima. Namaku sudah tertulis di salah satu mahasiswa Usuluddin di Unisa Brunei. Tapi beasiswanya ndak turun. Jadi beasiswa pendidikan yang untuk bayar UKT itu ndak saya dapatkan kurang lebih. Oh, berarti diterima di universitas tapi tidak diterima oleh mahasiswanya gitu. Betul. Akhirnya kan harus iya. reguler, mandiri. Iya. Itulah alasan kenapa saya ndak ke Brunei. Gitu. Wow, oke. Menarik. Nah, untuk UGM sendiri itu memang alhamdulillah dapat tempat mengabdi di Jogja. Saya mengajar juga di Jogja di daerah Gamping di pondok pesantren. Nah, lewat di situ ada informasi untuk menempuh beasiswa guru pesantren lewat salah satu Ziswaf. Namanya Assalam Fil Alamin. Alami. Oke, dapatlah dari situ beasiswa kuliahnya di UGM gitu. Jadi memang UGM ini bukan opsi pertama sebetulnya. Cuma karena ya dunia ini kan nggak ada yang kebetulan ya. Semuanya memang sudah skenario-nya Gusti Allah kan. Ya udah saya jalani di sini, ternyata ya keajaiban itu mulai muncul. Singkatnya gitu sih. Jadi Mas kok bisa di UGM? Ya mungkin sudah takdirnya mungkin. Karena memang bukan opsi pertama, bukan. Mungkin ini ya skenario terbaik lah ya Mas. Amin. Dari Karena Tuhan kan begitu kan. apa ya, takdir terbaik itu ya takdir yang kita jalani hari ini kan. Betul. Bukan apa yang kita inginkan di masa depan, Ya, sebetulnya betul. gitu. Gitu sih kalau tentang UGM Mas Faris. Oke, wah, Singkatnya gitu. sangat menarik nih untuk perjalanannya tentang 10 tahun di Gontor. Cerita yang menarik tuh yang saya tangkap adalah dengan Mas itu mengabdi kepada kiai, mengabdi kepada pondok dan apa ya istilahnya lebih mendahulukan hal-hal yang berbau agama gitu kan. Itu bisa menghantarkan kita kemana-mana kayak tadi Mas bisa ke Aceh, Betul. bisa ke sini, bisa ke sana dan sebagainya. Pun akhirnya bisa sampai ke UGM juga. Yang dimana di UGM pun Mas Raka dapat berbagai macam prestasi ya Mas. Alhamdulillah. Nah ini nih yang menarik juga nih. Di samping Mas Raka juga aktif di ya bidang keagamaan, Mas Raka juga aktif di bidang non-akademik prestasinya juga nih. Nah mungkin boleh nih Mas Raka spill beberapa ya ataupun semua juga boleh tentang prestasi Mas Raka yang udah Mas Raka raih gitu Mas. Oke. Prestasi ya sebenarnya nggak banyak sih Mas. Waduh ini benar ini. Saya berasa tertampar ini. Nggak banyak sih memang. Kalau dilihat dari segi apa ya, saya sih nggak memandang prestasi itu dibuktikan dengan piagam, sertifikat atau piala gitu ya. Tapi prestasi menurutku itu ketika memang kita hidup tidak hanya untuk diri sendiri, tapi kita hidup untuk bermanfaat bagi orang lain. Jadi mungkin saya bisa katakan kalau ditanya prestasinya apa, saya ingin prestasi dalam hidup saya itu terus bermanfaat, terus jadi orang baik yang memberikan dan menebar manfaat untuk orang lain gitu. Tapi kalau dilihat dari prestasi, mungkin satu saya di UGM ini. Dulu pernah ikut lomba di sekolah pasca sarjana. Itu kebetulan lagi disnatalisnya pasca. Alhamdulillah ada satu cabang lomba itu 3 minutes tesis, 3 minutes talk tesis gitu kurang lebih. Saya buat video singkat tentang bagaimana dunia pendidikan di era disruptif. Alhamdulillah qadarullah lewat video itu saya juara 1. Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya prestasi yang kurai di UGM apa ya mungkin itu sih.
Alhamdulillah Oke. dikenal oleh SPS dan dekat dengan Budekan juga ketika itu jadi karena prestasi itu. Tapi di samping itu tadi saya katakan di pertama, alhamdulillah di luar kegiatan akademik saya di UGM, alhamdulillah saya dapat berbagai banyak binaan dakwah masyarakat, Mas Faris. Jadi saya tinggal di daerah Gamping dan alhamdulillah dapat banyak tempat untuk berdakwah di area Godean kalau Mas Faris tahu. Sleman. Sleman, Oke. di Sleman Godean, alhamdulillah ada beberapa jamaah yang saya isi rutin, ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali, sepekan sekali. Jadi kalau bisa saya katakan gimana kok bisa berprestasi hari ini sebetulnya ya karena menyeimbangkan antara bagaimana kita menebar manfaat untuk orang lain Mantap. dan Menarik, juga menarik. cita-cita kita sebagai ya manusia biasa sebetulnya gitu sih. Jadi seimbang aja sih, Mas. Iya. Menarik sih, Mas. Kan apa ya? Ada hadis juga kan, Mas, yang mengatakan bahwasannya sebaik-baik manusia yang bermanfaat pada Betul. sekitarnya. Nah, Betul. jadi bisa banget nih untuk menjadikan hal ini sebagai tujuan utama kita sebagai manusia agar kita bisa menjadi ya sebaik-baiknya manusia itu, Mas. Dan tadi juga Mas juga magister pendidikan tinggi ya, Mas. Tadi magister pendidikan tinggi, manajemen pendidikan tinggi. Nah, dan di sini tentunya Mas Raka juga banyak meneliti tentang pendidikan tinggi Indonesia pun, Mas, dengan backgroundnya Mas Raka yang juga aktif di dunia dakwah gitu kan. Nah, menurut Mas Raka sendiri, bagaimana sih, Mas, sekarang peran dakwah Islam di pendidikan tinggi sekarang itu, Mas? Oke, ini menarik pertanyaannya Apakah teman-teman masih sekalian. relevan, Mas? Baik, kalau ditanya masih relevan, menurut saya sangat amat relevan. Sangat relevan. Oke, Mengapa? setuju. Karena peran lembaga dakwah kampus seperti contohnya JS atau di tingkatan pasca sarjana ada Himpas dan lain sebagainya. Oke. Itu penting sekali, Mas Faris. Mengapa? Karena kalau kita berkuliah, menempuh pendidikan, padahal kita backgroundnya Islam ya, Betul. tanpa ada lembaga atau lingkungan yang mendukung, mengingatkan kita terkait tujuan orientasi hidup, itu rasanya akan kering. Kering dalam artian kita haus akan iman. Karena kan tidak hanya badan yang butuh makan, tapi hati juga butuh dong nutrisi. Gitu kan. Nah, nutrisi hati itu ya kita dapat siraman kajian Islam dari Al-Quran, dari hadis. Nah, menurutku jadi untuk lembaga dakwah kampus ini perannya sangat amat signifikan untuk bagaimana membuat kita sebagai mahasiswa muslim dimanapun itu bisa menyelaraskan antara bagaimana kehidupan kita di dunia akademik dan juga akhirat kita. Oke. Saya sebetulnya pernah juga, Mas, membahas ini di salah satu tempat kajian tadi. Oke. Mungkin kalau teman-teman tahu itu kita disinggung oleh Al-Quran di surat Al-Baqarah, letaknya itu di juz 2 setengah yang pertama. Kalau di anak-anak tahfidz nih hafalan biasanya juz 2 halaman 10. Oke. Sebelah kanan paling bawah tuh. Ayatnya boleh nanti dibuka 200. Oke. Ya, ayat 200 itu. Catat guys. Itu menarik, Mas. Aku dapat insight ini dari Ustadz Adi Hidayat sebetulnya. Jadi ada 2 golongan manusia yang meminta orientasi hidupnya bagaimana. Di ayat yang 200 itu Allah menyampaikan faminan nasi mayyaqulu rabbana atina fid dunya. Nah, tanpa hasanah. Enggak ada hasanah ya. Di 200 itu tanpa hasanah. Oke. Jadi kalau artinya mungkin Mas Faris lebih tahu nih karena sastra Arab dong gitu kan. Oke. Faminan nas di antara segolongan manusia ada yang berkata Robbana atina fid dunya. Ya Allah, berikanlah apa-apa yang kami minta di dunia. Tapi dia minta dunia aja. Tanpa ada hasanah. Hasanahnya. Padahal doa kita biasanya ada hasanahnya. Betul. Itu ayat 200. Maka ayat sambungan berikutnya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Artinya ya kurang lebih dia minta dunia, dia akan dapat dunia aja. Tanpa mendapatkan apapun yang nanti akan dia butuhkan di akhirat. Kita jangan sampai masuk di kategori ayat 200. Oke. Paham. Kita harus masuk di 201 ayat berikutnya. Karena ayat berikutnya faminhum mayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya kalau kita tahu bahwasanya
dunia ini hanya sementara, Ya. maka kita nggak akan cuma minta dunia, Ya. tapi bagaimana kita juga meminta akhirat. Dan yang kita minta bukan dunianya, tapi hasanahnya. Nah ini konsep Mas. Oh. Jadi hasanah itu yang membedakan 200 dan 201 kan Iya. hasanahnya kan. Kalau 200 nggak ada hasanah, 201 ada hasanah. Iya. Hasanah itu kebaikan yang memiliki poin akhirat. Singkatnya, gimana kita dapat hasanah adalah dengan menyeimbangkan antara amal-amal kita dengan keimanan kita. Karena setiap manusia kan punya aktivitas. Iya, betul sekali. Ya kan? Betul. Bangun tidur aktivitas bukan? Tentu aktivitas. Aktivitas. Non muslim bangun tidur ngapain? Biasanya langsung sikat gigi. Sikat gigi ya. Minum atau buka HP kan gitu. Iya. Tapi kalau muslim dianjurkan untuk apa? tentu ngambil wudhu saat subuh. Baca doa ya kan. Oh iya, baca doa. Ya kan? Baca doa kan. Iya, baca doa dulu. ambil wudhu, sholat. Iya. Itulah yang membedakan Mas. Jadi singkatnya kalau saya lihat dari insight dari Ustadz Adi Hidayat ya, setiap amalan yang kita awali dengan bismillah itu yang melahirkan hasanah. Jadi podcast kayak gini kan kita mulai dengan bismillah, sehingga podcast kita, aktivitas ini dapat hasanahnya. Karena ada juga podcast di tempat lain yang itu hanya untuk dunia, mungkin diupload di YouTube dapat AdSense, ya kan, dapat diupload di Instagram dapat views yang banyak, like yang banyak. Tapi kalau kita niatkan untuk akhirat, maka kita dapat hasanahnya. Nah, hasanah ini di surat 6 ayat 160 dijelaskan nilainya 10. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ya kan? Kita berbuat 1 tapi balasannya 10. Maka kalau kita sebagai umat muslim, khususnya mahasiswa muslim ya, karena kita di lingkungan akademik, apalagi dengan adanya lembaga dakwah, inilah yang menurut saya penting untuk menyampaikan poin-poin ini. Kita bumikan Al-Quran, kita betul-betul dakwahkan Al-Quran sampai insight worldview teman-teman mahasiswa itu betul-betul lurus. Sehingga ketika dapat poin ini, oh ternyata jangan sampai saya kuliah ini cuma datang, dengarkan dosen, pulang gitu kan. Tapi ketika dia berangkat, bismillah ya Allah, saya akan belajar, saya kuliah, menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu diwajibkan oleh Kanjeng Nabi. Dengan menuntut ilmu saya fisabilillah, saya meninggal juga dalam keadaan husnul khotimah, maka energinya beda. Staminanya akan beda. Nah itu siapa yang berperan di sini? Setiap orang berperan, dan yang memiliki tanggung jawab besar ya pasti lembaga dakwah. Di UGM YJS sendiri. Nah, makanya saya bersyukur sekali bisa diundang ke sini, kenal dengan Mas Faris gitu kan. Itu sih kurang lebih, jadi signifikan sekali dan relevan kehadiran lembaga dakwah kampus untuk bisa memberikan pandangan bagaimana kita sebagai mahasiswa muslim bisa terus eksis dan bermanfaat untuk orang lain. Sangat-sangat penting ya Mas, terutama menurut saya untuk menyeimbangkan nih Mas. Kan mahasiswa zaman sekarang nih ya banyak yang terlalu kiri, mungkin yang maaf kayak terlalu kiri ataupun terlalu liar atau sebagainya. Nah di sini mungkin kita hadir, lembaga dakwah kampus hadir sebagai penyeimbang, dan mungkin karena kita sebagai mahasiswa juga itu bisa lebih masuk nih kalau ngingetin sama teman, ayo gini gitu, mungkin bisa lebih masuk. Jadi tentu sangat-sangat relevan dan sangat-sangat masih penting ya Mas untuk lembaga dakwah ini. Dan seperti tadi Mas, kan kita juga terutama di lembaga dakwah kampus Jamaah Salahuddin dan mungkin teman-teman yang lain yang juga aktif di dunia dakwah dan di dunia Islam yang memang fokusnya ke Islam. Nah, kalau dari Mas Raka sendiri Mas, bagaimana sih Mas cara menyeimbangkan antara kepentingan duniawi kita yang tadi Mas Mas Raka katakan antara fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, biar akhirat kita dapat, dunia kita juga dapat. Nah, itu bagaimana sih Mas cara menyeimbangkan hal itu semua Mas? Oke, ini luar biasa pertanyaan teman-teman, dan mungkin banyak dirasakan oleh semua mahasiswa ya. Iya, satunya saya. Masya Allah, baik. Jadi seperti yang tadi saya katakan sih Mas, dalam Al-Quran itu selalu dikatakan amanu wa amilus solihat. Begitu pula di surat Al-Asr kan begitu ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Aktivitas kita di dunia itu banyak, beragam. Singkatnya tadi yang bangun tidur. Lantas bagaimana agar kita sebagai mahasiswa dengan tuntunan akademik yang amat sangat banyak atau banyak mungkin ya banyak sekali itu kita bisa tetap dapat poin akhirat
ya Al-Quran sudah jelas menjelaskan, niatkan amalan kita, aktivitas kita, jangan sekedar amalan. Karena kalau bangun tidur, kuliah, ikut organisasi itu cuma amalan. Amalan itu kan bahasa Arab ya. Iya. Kita translate ke Inggris activities, Yes. ke Indonesia aktivitas, kan gitu kan. Iya. Maksudnya ini aktivitas. Iya. Sebagai orang muslim, sebagai mahasiswa muslim, kita harus menambah sifat pada amalan yang tadi kita kerjakan. Biar apa? Oke. Biar nggak cuma dapat dunia. Biar nggak cuma masuk kategori 200 tadi loh, yang Al-Baqarah 200 Betul, tadi. betul. Sehingga tambahkan sifat, tambahkan adjektif dalam activities kita, yaitu sifat soleh. Makanya sebutannya amalan solihan, amal solihat. Nah, ketika dapat amal soleh, maka kita akan dapat poin akhirat. Jadi bukan berarti, saya agak kurang setuju ya kalau menyeimbangkan, karena Oke. kalau kita zuhud itu bukan berarti kita meninggalkan dunia secara seutuhnya. Yeah. Kita nggak makan, kita nggak mandi, itu bukan zuhud. Zuhud itu menyelaraskan gimana kegiatan kita di dunia dapat poin akhirat. Itu aja sih. Oke. Karena bagaimana caranya ya, simpelnya niat kita bagaimana, terus orientasi kita seperti apa. Karena untuk mendapat gelar soleh pun beragam. Saya mau tanya ke Mas Faris deh. Waduh, apa nih? Soleh itu artinya apa? Soleh. Kan tadi kita bahas ya. Iya. Kan ada aktivitas amalun dengan sifat amal soleh tadi. Sehingga kita dapat poin hasanah yang tadi saya jelaskan di part sebelumnya. Soleh itu apa? Soleh itu adalah orang-orang yang soleh. Orang-orang yang itu melaksanakan kegiatan yang bernilai ibadah, Oke. pahala. Kalau ada, kita kan semoga dapat anak yang soleh. Nah, itu anak yang seperti apa? Anak-anak yang dia itu mungkin ya Mas, kan kalau kita mendengar istilah soleh bakal merujuk ke hal-hal yang berbau pahala yang bersifat akademis. Tentu dia adalah orang-orang yang rajin beribadah, mungkin orang-orang yang setiap aktivitasnya itu diusahakan bernilai baik. Oke. Kalau secara bahasa, nah mungkin Mas Raka lebih paham nih. Wah, harusnya anak sastra Arab nih lebih dominan dong. UGM lagi. Waduh. Ini ada insight menarik Mas Faris. Gimana nih Mas? Karena memang tujuan kita kan jadi anak soleh dong. Yeah, Keluarga kita nanti suatu saat juga punya istri yang istri yang solehah. solehah. Kalau pengen punya istri soleh ya kita juga harus soleh. Maka soleh itu artinya baik sebetulnya. Oke. Cuma baik dalam Al-Quran dan hadis itu nggak cuma soleh. Ya, banyak sekali ya. Ada 5 minimal. Iya. Mas Faris mungkin di Arab apa kenal bahasa istilah Arab? Oh ini baik. Itu bahasa Arabnya apa? Baik itu ada toyib, Toyib. terus ada. Nah, sekarang toyib itu baik apanya? Wah ini banyak sekali ya. Toyib itu baik dalam mungkin kelakuan ya. Apa Nes? Oke, saya menarik karena memang kalimat pertamanya toyib Mas. Oke. Ada di surat Al-Baqarah 168. Oke. Allah menyampaikan ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan Toyiban. Artinya kan makanlah di dunia ini, di bumi ini yang halal dan juga toyib. Yeah. Toyib itu kan artinya baik. Iya. Cuma baik untuk apa? Untuk fisik kita. Untuk fisik. Jadi toyib itu baik tapi baik yang fisik. Oke. Jadi contoh nih, Mas Faris misalkan punya darah tinggi. Iya. Kemarin Idul Adha makannya kebanyakan daging kambing. Oke. Kira-kira baik nggak untuk tubuh kita? Oh tentu enggak. Tapi daging kambing halal atau haram? Halal. Halal. Berarti kan syarat ini mutlak ya. Iya. Selain halal harus toyib. Iya. Ya kan? Ini baik pertama, toyib. Yang kedua ada khair. Khair. Kalau khair itu baik sifatnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf dan lain sebagainya. Di sini sifatnya baik. Makanya kenapa ada orang yang fisiknya baik tapi sifatnya belum tentu. Oke. Ada cerita kan, 2 kali puasa 2 kali lebaran nggak pulang-pulang. Namanya siapa? Bang Toyib. Oh iya. Lah iya kan maksudnya. Iya. Dia badannya baik, cuma sifatnya dia nggak baik, nggak pulang-pulang. 2 kali puasa 2 kali lebaran. Nah, itu jokes saja sih intermezzo. Tadi yang pertama ada toyib, ada khair. Yang ketiga ma'ruf. Toyib fisiknya
Apa Khair. tadi? Khair sifatnya, kalau ma'ruf Tindakan. tindakannya, Iya. sikapnya, Iya. perilakunya. Itu ma'ruf. Oke. Bagaimana dia menyikapi, misalkan di Jogja di UGM, JS mengadakan lomba maraton 5 km. Iya. Peserta yang mendaftar gratis dan akan dapat reward 1 juta rupiah. Oke. Penyelenggaraannya pas adzan subuh. Mas Faris tertarik nggak? Pernah mikir sih kok bisa sekelas lembaga dakwah ngadain udah subuh gitu kan. Kan seharusnya Nggak, ini misalkan misalkan aja. misalkan. Ya Mas tentunya Faris tertarik nggak? sebagai mahasiswa muslim enggak dong. Oh enggak ya. Ini kan ada 2 pilihan tuh. Iya. Ada pilihan untuk ikut maraton dapat 1 juta di waktu subuh dia lari. Iya. Ada lagi orang yang dia ketika adzan subuh dia sholat ke masjid. Kalau kita kan pasti milihnya sholat di masjid gitu kan. Tapi ada juga loh nggak sedikit yang memilih maraton. Iya betul. Ya kan. Tapi kan kita tahu suatu saat kita meninggal. Hmm, Kalau milihnya maraton berarti kan dia meninggal ketika maraton. lari. Iya. Meninggal kan sholat. Tapi kalau yang orang sholat subuh dia meninggal dalam keadaan ibadah. Nah, itu kan itu sikap. Iya. Ada 2 pilihan sikap kita gimana nih. Nah, itu masuk kategorinya ma'ruf, Mas. Baik dalam bersikap itu ma'ruf. Oke. Yang keempat itu ihsan. Ihsan. Coba diulangi tadi yang pertama. Thayyib, Thayyib, khair, khair, ma'ruf, ma'ruf, ihsan. ihsan. Ihsan ini luar biasa. Yang membedakan muslim dan non muslim di situ. Kalau ihsan singkatnya kan dalam marotibuddin itu iman, Islam, ihsan. Iya, betul. Ihsan ini anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ngerti dong? Ya, paham. Kalau kita beribadah sama Allah seakan-akan kita melihat Allah. Tapi kalau memang kita tidak melihat Allah, yakinlah Allah tuh melihat kita. Kan gitu, itu ihsan. Iya. Jadi kalau disingkat, ihsan itu baik. Baik apanya? Niatnya dan orientasi hidupnya. Oke. Gitu. Luar biasa ya. Ini 4 loh, baru 4. Thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Saya tanya sekarang. Saya tanya mulu ya. Ini kan minum ya. Iya, minum. Ada makanan juga teman-teman sekalian. Monggo, dimakan diminum, Mas. Aman. Itu pertanyaan saya, teman-teman dari Jamaah Sholahuddin Ya. menyediakan minum dan juga makan itu gara-gara saya datang atau lillahi ta'ala? Tentunya karena Mas datang dan lillahi ta'ala. Karena kan Mas Naka datang untuk podcast dan podcast kita ini untuk lillahi ta'ala. Oke. Ya. Itu kadang saya tanyakan ke jamaah juga. Hmm. Mas Raka monggo pinara, monggo ke rumah. Oke Bu, nanti kalau saya ke rumah ibu-ibu nyiapkan apa? Minum. Oh iya, saya tanya. Kira-kira nyiapkan minum karena saya datang atau lillahi ta'ala? Ya karena Mas Raka datang dong. Kayak gitu jawabannya gitu. Iya. Itu maksudnya apa? Memang agak tipis Mas, tipis banget 11-12. Iya. Tapi karena kita ihsan, maka kita lillahi ta'ala. Kita tahu ilmunya, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim doifahu. Saya ingin, ya Allah ini saya iman denganmu, saya iman dengan hari akhir, maka minuman ini saya persembahkan untuk menjalankan hadis yang disampaikan Nabi. Oke. Karena ada seorang yang mau datang. Jadi datangnya itu di akhir. Tapi lillahi ta'ala di awal. Ini ihsan. Jadi baik dalam Al-Quran, ihsan itu ya tadi lillahi ta'ala, orientasi hidupnya akhirat. Yang kelima apa? Yang tadi kita bahas. Hasanan? Bukan. Bukan. Tarar. Thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Yang terakhir, yang tadi kita bahas di awal. Soleh. Soleh. Iya. Soleh itu akumulasi dari keempat yang awal. Iya. Anak yang soleh, dia sehat, sifatnya baik, sikapnya terpuji, niatnya lillahi ta'ala, orientasinya akhirat. Istri yang solehah, istri yang bisa berdandan baik depan suaminya, taat ke suaminya, tindakannya ma'ruf, lillahi ta'ala, itu solehah. Jadi ini kita ngobrolin apa sih? Kok jadi kesini? Mantap nih Mas, esensi dari ini lumayan Mas, sangat-sangat menarik ini. Itu ya, jadi tadi pertanyaannya apa? Tentang Gimana sih Mas cara kita menyimbangkan ya menurutku. Bukan menyimbangkan sih tadi kata Mas, lebih ke arah orientasi kita tuh selalu ke akhirat gitu Ya. walaupun kita melakukan hal-hal duniawi gitu. Jadi ya singkatnya tadi amal soleh kita
Jangan sampai sebagai mahasiswa muslim aktivitas hanya sekedar aktivitas, Iya. formalitas. Tapi masukkan di situ sifat yang menjadikan aktivitas kita sama, tapi kita dapat poin akhirat dengan solehnya kita. Berarti Gitu. setiap kegiatan yang kita lakukan tuh bisa bernilai ibadah ya Mas? Bisa. Semisal kalau kita menyisipkan hal itu dengan tujuan-tujuan ikhrawi gitu, orientasi Betul. ikhrawi. Betul. Oke, berarti maksud dari ya itu sih Mas. Berarti kita tuh diksi dari menyeimbangkan tuh agak kurang pas sebenarnya Mas. Jadi lebih ke arah ya setiap kegiatan kita Seakan-akan tuh ada dikotomi iya, dong ada kalau gap menyeimbangkan. antara Gap. Ya, antara bukan. hal duniawi dan ukhrawi ini kan. Padahal sebenarnya kita bisa gitu untuk ya udah kita duniawi cuman kita ukhrawi juga gitu. Oke. Misalkan gini, someday Mas Faris akan menikah, punya keluarga, punya istri, punya anak. Iya. Mas Faris kerja di kantor A misalkan. Apakah dengan bekerja itu tidak dikatakan suami yang taat? Taat. Iya, taat. Karena dia kerja orientasinya akhirat, cari nafkah untuk keluarga. Oke. Jadi kerjanya dia di kantor itu akan dapat poin akhirat. Oke. Jadi jangan sampai kita ibaratkan orang yang soleh itu yang tahajud malamnya, selalu di masjid, zikir terus, baca Quran tiap waktu, dia nggak kerja. Bukan. Jadi aktivitas kita di dunia inilah kita harus cerdas agar dapat poin akhirat terus. Gitu sih. Termasuk kita kuliah Bisa bernilai ibadah juga sebenarnya. banyak. Mas Faris kosan di mana? Kebetulan saya asrama Mas, asrama asrama UGM di UGM Residence. Dari situ ke UGM berapa menit? Sekitar 10 menit Jalan kaki, naik sepeda, naik motor. naik motor. Iya. 10 menit ya? 10 menit. Sudah semester 4, berarti kisaran 2 tahun. Yes, 2 tahun. Alokasi 10 menit untuk pergi ke UGM. Berapa ya itu? Kalau kita pikirkan ya, 10 menit itu kan bisa untuk baca Quran kurang lebih 5 halaman. 5 halaman. Iya, 5 halaman. normal. 5 halaman. Iya. Kalau ngafal ya mungkin dapat 1 halaman Iya. dalam 10 menit. Yes. Kalau memang kita mengerti bahasa Arab. Nah, kenapa kita tidak menggunakan momentum-momentum ini untuk dapat poin akhirat gitu loh. Berjalan kita, naik motor kita, bersepeda kita menuju kampus, kita pakai untuk mendengarkan Quran, mendengarkan kajian. Ini juga saya naudzubillah minaria Mas, karena jujur untuk membagi waktu antara kuliah, berdakwah dan juga mengajar atau bekerja tadi, ini kan juga butuh waktu ya Mas. Iya. Saya akhirnya menggunakan waktu perjalanan saya ke kampus. Kalau tadi Mas Faris 10 menit, aku 30 menit 30 menit Mas. ke kampus. Oh, di mana itu Mas ngekosnya? Aku di Gamping. Oh, Gamping. Oh. PKU Gamping. PKU Gamping Muhammadiyah situ. Iya. Aku dengarkan kajian. Masya Allah. Jadi pakai AirPod, dengarkan kajian Ustadz Adi Hidayat atau siapapun itu. Di situ aku dapat insight untuk dapat materi untuk kajian. Mas Faris kalau masih ingat acara Ramadan di kampus RDK kemarin, pembukaannya kan Ustadz Adi Hidayat. Oke Pak. Itu kan aku alhamdulillah berkesempatan untuk bertanya. Betul. Dan pertanyaan itu memang what I am feeling sebagai mahasiswa yang diminta untuk mengisi kajian. Oke. Kalau ditanya kaliber Ustadz Adi kan beliau ilmunya luar biasa ya. Luar biasa. Hafalan Qur'annya, hadisnya, ilmunya. Aku bertanya ke beliau, Ustadz, menurut Ustadz bagaimana dengan kami lulusan-lulusan pesantren yang ilmunya belum seberapa, tapi permintaan masyarakat itu luar biasa banyaknya. Kita kadang minder karena ilmu kami masih jauh di bawah antum. Saya tanya gitu. Ustadz Adi Hidayat. Singkat cerita dari beliau, tidak apa-apa untuk belajar dari kajian video YouTube, dari satu majelis ke majelis yang lain. Yang jelas ketika berdakwah kita harus tahu bagaimana objek dakwah kita, bahasa yang digunakan. Yang jelas yaitu kita harus tempuh lah, kurang lebih gitu. Jadi gitu sih kurang lebih. Sebarkanlah ilmu walaupun satu ayat. Betul banget. Ini manajemen waktu ini luar biasa ya. Jadi kalau kita tadi boleh sharing juga teman-teman sekalian, waktu kita ke kampus itu bisa digunakan untuk dapat poin akhirat gitu loh. Salah satunya dengan murojaah hafalan Quran atau mungkin dengarkan kajian yang mana bisa mengisi ruang-ruang kosong yang kita di situ merasa kering, nutrisi iman kita itu loh.
Di situ sih kurang lebih. Oke. Nah, tadi menarik sih Mas tentang waktu ya. Kan waktu itu adalah emas ya Mas. Dan di sini kita sebagai mahasiswa yang sudah banyak tuntutannya di akademik dan juga harus melakukan hal-hal yang bersifat ukhrawi lainnya. Nah, dari kita juga ingin nih mendengarkan dari Mas Raka sendiri itu bagaimana sih cara mengatur, cara manajemen waktu agar semua hal itu bisa tertata dengan baik, bisa seimbang, bisa ya balance gitu. Nah, tapi mungkin kita bisa istirahat sejak dulu Mas. Mungkin teman-teman bisa ambil makan, ambil minum ya, untuk menonton lagi karena kita akan bersambung Oke. di part 2 gitu Mas. Oke, stay tune ya teman-teman semua. Terima kasih Mas Faris. Oke.